Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ekraf, kolaborasi, dan berekspresi. Nah saudara, ekonomi kreatif ini menjadi motor baru pertumbuhan di Aceh. Ini menggabungkan nilai budaya dan inovasi serta teknologi. Nah kita akan melihat bagaimana kemudian kolaborasi antara pelaku komunitas dan juga pemerintah ini mampu menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Nah untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif, kita akan dengar langsung peranan Gcraft Aceh dan sebagai penggerak komunitas kreatif, dan tentunya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai fasilitator kebijakan dan program pengembangan. Ini sudah hadir bersama kita. Narasumber pada hari ini ada Wakil Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Aceh, Pak Jabal Ali Husin, dan juga Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iin Mohaira. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Dan mungkin saya ke Bang Jabal terlebih dahulu ya, Bang. Sejauh ini seperti apa kemudian perkembangan ekosistem Aceh saat ini, Bang? Jadi ekonomi kreatif ini kalau kita lihat dalam skala yang lebih luas di Indonesia ya, itu pertumbuhannya itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sektor ekonomi kreatif pertumbuhannya itu sampai 5,69%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 5% gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi kreatif ini cukup tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, di jumlah pelaku sendiri, pelaku ekonomi kreatif di tahun 2025 ini udah mencapai 26 juta orang. Karena ekonomi kreatif ini mencakup 17 subsektor, yang mana ini cukup luas, jadi pelakunya juga cukup diminati ya. Dan dari data terakhir, rata-rata yang menggeluti sektor ekonomi kreatif ini adalah anak muda. Kenapa kemudian anak muda memilih industri kreatif? Ada beberapa alasan. Salah satunya, kalau dulu kita mengenal ekonomi itu kan berbasis agrikultur, kan berbasis tanah ya, pertanian. Kemudian masuk ke era industrial, berbasis mesin. Kemudian berbasis informasi, internet dan lain-lain. Di sektor ekonomi kreatif ini modalnya itu adalah kreasi. Jadi dengan kreasi, dengan ide, kita bisa mengembangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya jauh berkali-kali lipat dari modal yang kita punya gitu. Karena modalnya bukan apa istilahnya, bukan finance, bukan uang, tetapi kreasi. Baik. Tapi tadi bicara pertumbuhan ekonomi kreatif ini yang cukup meningkat pesat, saya akan ke Iin dulu, Kak. Ini seperti apa kemudian kalau kita lihat peranan Dinas Pariwisata kemudian dalam mendorong pertumbuhan ini? Seperti apa, Mbak? Iya, baik. Kami dari Dinas Pariwisata sendiri selama ini melakukan pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk ekonomi kreatif. Jadi kalau dikatakan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selama ini dari tahun 2022, kebetulan 2022 saya bergabung di ekonomi kreatif. Yang kami lakukan dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu adalah pengembangan sumber daya manusianya, karena ekonomi kreatif itu terbentuk ada orangnya kan di dalamnya gitu. Jadi orangnya dulu kita bina nih, orangnya dulu kita kembangkan, orangnya dulu kita upgrade gitu. Dan gitu setelah itu kalau mereka sudah kita upgrade, nah kita berikan input apa sih yang harus mereka lakukan, bagaimana cara mengembangkan potensi diri mereka. Di situ kita ajarkan mereka. Setelah itu kita memberikan memberikan pilihan kepada mereka, kalian ini mau melakukan apa yang mau kalian kembangkan untuk kedepannya untuk diri kalian. Motivasi-motivasi itu yang kita berikan kepada pelaku ekraf supaya mereka itu lebih bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Setelah itu mereka membuat sebuah produk apa yang mereka bisa kembangkan dan mereka hasilkan. Setelah itu kita lakukan pembinaan, pendampingan kepada mereka untuk untuk supaya anak-anak muda kreatif Kota Banda Aceh. Kalau saya sering bilangnya anak-anak muda kreatif Kota Banda Aceh. Kenapa? Saya maunya orang kreatif itu muda terus gitu. Mau umurnya udah 5 tahun, saya anggap mereka tuh masih muda, karena orang kreatif itu pasti semangat ya kan. Semangat jiwa mudanya tuh akan terus ada gitu. Maka saya selalu bilang gini, saya nggak pernah bilang
orang-orang kreatif, nggak, selalu saya bilang anak-anak muda kreatif gitu. Karena dengan kita membangkitkan kata-kata anak muda kreatif, otomatis ada semangat mereka untuk bisa lebih meningkatkan potensi mereka. Itu sih kalau kami dari Dinas Pariwisata. Berarti memang bicara bagaimana kemudian peranannya ini memang fokus yang didorong itu adalah bagaimana pemberdayaan sumber daya manusianya. Iya. Begitu. Jadi tahun 2023 itu kita sempat kerjasama dengan, pada saat itu masih Kemenparekraf. Jadi karena tahun 2020 banyak sekali UMKM dan pelaku ekraf lah kita bilang, UMKM lah pada saat ini, pada saat itu kan sempat down gara-gara COVID ya. Jadi mereka buka usaha terkendala dengan pendanaan. Nah, dari Kemenparekraf pada saat itu melakukan coaching klinik pendampingan untuk usaha-usaha yang sempat jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Mereka memberikan pendampingan untuk pendanaan 2023 itu gitu. Jadi setelah itu 2024 awal kita kan sudah normal lagi, ini Banda Aceh dan Indonesia sudah normal lagi, jadi mereka sudah mandiri untuk melanjutkan kembali kreativitas mereka, melanjutkan kembali usaha-usaha mereka gitu. Nah, kita pariwisata, Dinas Pariwisata setelah itu mendampingi apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat yang ingin berkembang, tapi mereka nggak tahu kemana caranya, bagaimana caranya untuk mau berkembang, bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi diri, itu nggak tahu terkadang mereka. Nah, kita melakukan pendampingan itu untuk melakukan peningkatan sumber daya manusianya itu. Nah, jadi kita di Dinas Pariwisata juga ada duta wisata. Jadi duta wisata itu kita hire, kita ngajak mereka untuk ayo bantu kita Dinas Pariwisata untuk membantu masyarakat dan anak-anak muda lainnya untuk bagaimana cara mengembangkan potensi diri gitu. Baik. Berarti memang kolaborasinya ini salah satu memang didukung untuk gencarnya anak muda dari duta-duta tadi begitu ya? Iya, jadi duta wisata itu kan menjadi menjadi brand ambasadornya lah kita bilang, ataupun sebagai orang-orang yang bisa dicontoh dari anak-anak muda lainnya bahwa siapapun bisa berprestasi, siapapun bisa melakukan kreativitas yang positif gitu. Maka saya selalu bilang gini, jadilah orang yang kreatif positif gitu. Baik. Tapi kalau tadi kita bicara sinergi dan kolaborasi, ini saya mau ke Bang Jabal ini. Seperti apa kemudian kolaborasi kalau bicara antar sektor, Bang? Dari komunitas, begitu, pelaku bisnis dan juga pemerintah, itu seperti apa Gcraft? Jadi sebenarnya sektor industri kreatif ini sangat butuh yang namanya kolaborasi. Karena biasanya sebagian pelaku ekonomi kreatif misalnya seperti desain, fashion misalnya, desainer kan, mereka tuh bisanya mengkreasi produk, sementara mereka juga butuh pihak lain yang membantu marketing atau pemasaran dari produknya. Jadi nggak bisa fashion design cuman hanya berdiri sendiri, kemudian sektor-sektor lain juga kuliner misalnya, mereka hanya berdiri sendiri. Mereka butuh orang yang atau pihak yang memasarkan produk mereka. Mereka juga butuh support dari pemerintah misalnya untuk bisa mengupgrade produk dan mengakses pasar di luar Aceh. Baik, berarti memang ada kolaborasi lintas sektor yang sangat banyak. Tapi kita tahan dulu saudara, kita akan bahas kembali bagaimana kemudian kolaborasi ini bisa menciptakan wadah baru di Kota Banda Aceh atau khususnya di Aceh ini seperti ini. Saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan ekraf, kolaborasi, dan berekspresi. Nah, tadi kita sempat bahas bagaimana kemudian peranan kolaborasi dan juga sinergi antara Gcraft dengan pemerintah ataupun sektor lainnya. Tadi sempat ketahan, Bang Jabal, silahkan boleh dilanjutkan. Tentang kolaborasi ya, jadi memang
kolaborasi itu sebenarnya kunci dari majunya sektor ekonomi kreatif gitu. Misalnya gini, kan ada konten kreator. Konten kreator ini kan bisa ngebantu untuk marketingin produk-produk ekonomi kreatif lain. Kemudian juga tentang kolaborasi, industri kreatif juga perlu berkolaborasi dengan lembaga keuangan, misalnya bank. Karena sampai hari ini kan pelaku ekonomi kreatif masih susah mengakses pembiayaan. Jadi Menteri sendiri Pak Teuku Rizky Harsha, bahkan di daerah juga sedang diupayakan pergubnya. Itu pemerintah sedang mengupayakan agar pelaku ekonomi kreatif selain dengan pemerintah dan sektor swasta juga bisa berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Baik, berarti memang kita kedepankan bagaimana Ekraf ini bisa go digital begitu ya. Benar. Nah, kalau bicara ekonomi kreatif secara digital begitu, saya akan ke Mbak Iin. Ini seperti apa kemudian saran ataupun peran yang bisa diberikan oleh Dinas Pariwisata terhadap sektor bagaimana kemudian Ekraf ini bisa go digital? Kak, 2024 kita sempat melaksanakan kegiatan Ekraf Go Digital. Jadi ada beberapa subsektor Ekraf, pelaku subsektor Ekraf yang masih pemula, kita bantu mereka untuk melakukan bagaimana branding, bagaimana promosi, bagaimana public speaking, bagaimana cara memasarkan produk mereka. Jadi kita dampingin, kita berikan pelatihan, kita bantu mempromosikan produk mereka. Setelah itu kita uji kemandirian mereka untuk melakukan digitalisasi produk-produk mereka gitu. Sempat kita laksanakan itu, dan alhamdulillah beberapa pelaku Ekraf kita yang sudah kita berikan pelatihan untuk Ekraf Go Digital itu sudah mandiri sekarang gitu. Nah, setelah itu kita dampingin mereka untuk bagaimana produk mereka itu bisa dikatakan Ekraf naik kelas. Jadi kita dampingin mereka untuk supaya mereka punya produk, mereka punya merek, setelah itu merek mereka mau diapain nih? Kayak gitu, kita bantu mereka untuk yuk kita hakikan kekayaan intelektual, kita bantu mereka untuk berikan seperti rekomendasi untuk supaya produk mereka itu bisa dihakikan. Jadi kita juga kerjasama dengan Kemenkumham. Besok hari Senin juga Kemenkumham akan melakukan talk show di sini, jadi langsung buka siapa-siapa aja pelaku Ekraf di kegiatan ini yang mau melakukan haki untuk produknya, kita berikan akses dan kita berikan pendampingan untuk itu. Baik. Tadi bicara bagaimana kemudian Ekraf ini bisa go digital, saya akan ke Bang Jabal terlebih dahulu. Ini Bang, seperti apa kemudian mempertahankan kolaborasi begitu antara Gkraf dengan Dinas Pariwisatanya, itu seperti apa Bang? Ya, saya rasa yang paling penting bagaimana kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif ini, Gkraf selaku asosiasi bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan dinas terkait ya, dinas pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif, ya kan. Jadi saya rasa gimana cara membangun komunikasi yang baik aja. Jadi ya. Iya, tapi kalau bicara aksi nyata Bang, seperti apa yang sudah dilakukan gitu, program sejauh yang sudah ini jalan? Gkraf Aceh sudah beberapa kali audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Mungkin ke depan kita akan agendakan juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Banda Aceh. Ya, karena intinya tanpa komunikasi yang baik, ini kan pemerintah juga nggak akan connect dengan pelaku Ekraf gitu. Jadi itu yang kita usahakan sekarang. Baik. Tapi bicara bagaimana kemudian ketika Ekraf tersebut go digital, ini akan menjadi lebih modern. Tapi bagaimana caranya mempertahankan nuansa lokalnya begitu, khas Acehnya? Jadi di antara 17 subsektor ekonomi kreatif, ada subsektor yang terkait dengan memang tradisi dan kebudayaan. Misalnya seperti kuliner, kemudian fashion, dan kriya. 3 sektor ini berhubungan langsung dengan tradisi dan kebudayaan. Dan ini salah satu kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya juga sebagai warga Aceh. Kita punya kekhasan tersendiri. Dalam fashion kita punya motif-motif daerah yang apabila dikreasikan dengan baik, ini punya nilai jual yang besar keluar. Begitu juga dengan produk kerajinan, kita punya bahan baku yang cukup seperti rotan dan lain-lain gitu. Dan ini memang jadi PR kita untuk kita kembangkan. Baik. Nah, bicara bagaimana kemudian mempertahankan nilai lokal di tengah pasar modern, saya ke
Mbak Iin, ini seperti apa kemudian kebijakan dari pemerintahnya ataupun regulasi yang melindungi atau menaungi terkait dengan hal ini? Seperti apa? Regulasi seperti? Apakah ada kebijakan pemerintah yang memang mendukung begitu? Bagaimana kita menjaga sektor aircraft ini tetap berada di bawah naungan hukum gitu? Iya, yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pelaku aircraft, pelaku usaha aircraft itu sudah memiliki merek dagang sendiri, kita dampingin mereka untuk melakukan perlindungan hukum di Kemenkumham untuk menghakikan produk mereka supaya mereka lebih ibarat gini, lebih pede lagi untuk menjual produk mereka yang mereka sudah punya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada nggak binaan dari Dinas Pariwisata untuk pelaku aircraft? Kalau saya bilang jujur, kita tidak ada binaan, tapi kita hanya pendampingan saat ini gitu. Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah mendampingi para pelaku aircraft, apa yang pemerintah bisa bantu, apa yang pemerintah bisa lakukan untuk supaya kalian itu bisa meningkatkan kreativitas mereka. Contohnya seperti kegiatan ini, kita melakukan kerjasama kolaborasi antara Kompas TV dan juga Gramedia. Yuk, apa yang bisa kita kembangkan untuk pelaku aircraft di Kota Banda Aceh? Salah satunya mungkin seperti kegiatan ini, Gramedia Banda Aceh Aircraft Week ini, Gramedia memberikan lapak, Dinas Pariwisata dan juga Gcraft bekerja sama untuk mempublish produk-produk aircraft kita. Terus juga Kompas TV membantu untuk mempublish kegiatan kita. Inilah kolaborasi kita bilang. Kalau nggak kayak gini, apapun nggak akan terap informasi-informasi tentang ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh. Ini salah satunya mungkin dengan kegiatan yang diusung oleh Kemenkraf RI bahwa pada tanggal 24 Oktober itu adalah Hari Aircraft Nasional. Mungkin disitulah kita kasih gebrakan bahwa aircraft ini ada di Banda Aceh gitu. Karena dibilang sama Menteri pada saat saya Zoom meet kemarin itu minggu lalu sama Wamen, kabupaten kota itu wajib melaksanakan atau membuat Hari Aircraft Nasional gitu. Jadi apapun bisa dilakukan. Memang kalau kita bilang efisiensi anggaran, semua daerah efisiensi anggaran, tapi bagaimana caranya? Nyatanya ini zero budget, kita bisa lakukan kreativitas ini gitu. Itulah anak kreatif namanya. Benar-benar. Berarti kita butuh sinergi dan dukungan tentunya begitu. Gitu. Nah, bicara soal dukungan dan harapan, kita tahan terlebih dahulu saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan aircraft berkolaborasi dan berekspresi. Nah, tadi kita sempat bicara bagaimana kemudian dukungan yang diharapkan dan juga kolaborasi begitu antar komunitas. Bang Jabal, itu seperti apa kemudian? Dukungan dari komunitas yang diharapkan itu seperti apa? Jadi ini kan Gcraft Aceh baru kira-kira 3 atau 4 bulan terbentuk. Di awal kita sudah coba mendata pelaku ekonomi kreatif berdasarkan subsektor yang ada. Kemudian kita juga melakukan MOU dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kemudian mengajukan atau merekomendasikan program-program yang memang melibatkan langsung pelaku ekonomi kreatif di tingkat provinsi. Mungkin nanti kita juga akan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. Kita akan bicarakan kira-kira apa sih yang bisa kita buat untuk pengembangan aircraft di Kota Banda Aceh. Baik, sejauh ini Bang, kalau melihat potensi, ini sebenarnya Kota Banda Aceh punya apa sih yang bisa dikembangkan begitu? Kalau kita lihat ya secara sekilas aja, Kota Banda Aceh ini bisa dibilang kota yang paling kreatif sebenarnya se-Aceh. Kayak kita bisa lihat banyak produk sehari-hari. Bu Ilja juga udah menjadikan Kota Banda Aceh kota parfum ya. Artinya apa? Ada beberapa produsen parfum di Kota Banda Aceh dan ini saya rasa sangat potensial untuk dikembangkan karena sejalan dengan visi misi dari Kota Banda Aceh sendiri. Parfum itu masuk dalam sektor fashion, dia di beauty and wellness, di subsektornya lagi di bawahnya. Jadi
saya rasa Banda Aceh sangat potensial sekali. Baik, selain parfum nih Bang, sesuatu yang Banda Aceh punya tapi daerah lain nggak punya, apa tuh Bang? Kita juga dikenal dengan kuliner ya. Mm-mm. Kita dikenal dengan kuliner. Banyak jenis makanan-makanan yang jadi daya tarik tersendiri bagi orang yang datang ke Banda Aceh. Tapi ada mungkin satu kekurangan, bukan kurang ya sebenarnya, tapi belum dioptimalkan, yaitu kita ngebuat brand atau jenama produk makanan kita itu harus kuat. Karena kita seperti Kopi Gayo ceritanya. Kopi Gayo itu terkenal seluruh dunia, tapi yang make Kopi Gayo untuk brandnya itu Starbucks. Sementara brand Kopi Gayo sendiri yang mendunia itu nggak ada, karena kita jual produk curah atau white label gitu. Jadi gimana salah satu PR di ekonomi kreatif ini juga bagaimana pelaku ekonomi kreatif ini bisa menciptakan brand yang kuat. Karena daya belinya atau nilai jualnya itu di brand yang kuat. Tentu ini butuh dukungan begitu dari pemerintah. Seperti apa kemudian bisa menjaga brand tersebut bisa punya nilai jual begitu? Itu seperti apa bentuk dukungan yang diberikan, Kak? Terus kami pemerintah juga terus melakukan pendampingan lah, seperti yang tadi awal juga udah kami sampaikan. Apa yang komunitas inginkan, insya Allah pemerintah akan terus mendukung, terus membantu, dan terus mendampingi. Sampai yang namanya kayak dibilang tadi, Banda Aceh memiliki potensi yang sangat besar, benar. Selain Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh, disinilah senternya, kita bilang kayak gitu. Banyak pelaku-pelaku ekraf yang sebenarnya gampang berkembang sih sebenarnya kalau untuk di Banda Aceh. Cuman ada satu PR, kalau saya bilang PR-nya itu adalah bagaimana produk Aceh ini bisa nasional, bisa go nasional. PR kami itu cuma di situ sebenarnya gitu. Itu juga hal tersebut juga udah sering saya sampaikan ke beberapa kegiatan di beberapa talk show yang saya diundang. Saya cuma tanya gini, bagaimana caranya produk Aceh bisa kita bawa ke go nasional gitu. Yang pertama mungkin yang pertama kita lakukan adalah bagaimana membuat si pelaku ekrafnya itu pede dulu nih untuk go nasional. Mungkin ada beberapa produk yang sudah go nasional seperti Ijakrung, seperti Bitata, itu kan mereka sudah mantap untuk mengembangkan produk mereka. Nah, bagaimana si penerus-penerusnya itu kita ajak supaya mereka juga lebih pede mengembangkan produk-produk mereka untuk bisa berkembang lagi gitu. Jadi penjualannya itu nggak hanya di Aceh saja, tapi bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan produk mereka itu di keluar gitu. Jadi salah satu caranya juga kami setiap ada kegiatan expo di luar kota, Banda Aceh di luar kota, itu kami sering bawa produk-produk Aceh kita jual di sana, dan alhamdulillah seperti parfum Aceh itu setiap kita bawa laris manis gitu. Makanya nggak ada salah kalau dibilang Banda Aceh sekarang ini kota parfum, karena setiap kita bawa produk parfum ke luar kota, yang dicari oleh masyarakat luar kota itu parfum Aceh mana gitu. Makanya di kegiatan ini juga saya ngundang beberapa parfum, ada dari GM Unilam, ada Dunya, ada parfum Getanyo gitu. Karena kita pelan-pelan ingin membranding bahwa Banda Aceh adalah kota parfum. Gitu. Baik. Berarti memang ada dukungan-dukungan yang diberikan bagaimana kemudian produk-produk potensi di Aceh ini punya label gitu secara nasional gitu. Tapi kalau kita lihat gimana Kak melihat sektor keberlanjutan ekosistem Aceh, ekraf Aceh ini dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa gambarannya? Dari data yang kita input dari beberapa tahun terakhir, memang setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk sektor ekraf sendiri semakin berkembang. Kayak tadi sudah disampaikan bahwa di Banda Aceh ini sektor ekraf yang berkembang itu ada kuliner, fashion, sama kria gitu. Tapi paling banyak sekarang ini kuliner, karena sebanyak 1.000 lebih kuliner, pelaku ekraf kuliner yang terus berkembang. Cuma kadang-kadang mereka usahanya usaha rumahan, homemade gitu. Jadi disinilah kita gerakkan mereka dari homemade bisa lebih publish lagi, lebih menjual lagi keluar, punya nama, punya brand, dan kita bikin produk mereka itu untuk naik kelas gitu. Jadi pendampingan itulah yang harus kita terus yang bukan harus tapi yang kita lakukan saat ini gitu. Baik. Ini Bang Jabal terjun langsung dari komunitas ke masyarakat ini. Kemudian bagaimana, apa pesan yang bisa Bang Jabal sampaikan begitu ke generasi muda yang mau terjun langsung ke ekonomi kreatif ini? Seperti apa?
Saya melihat potensi anak-anak muda di sektor ekonomi kreatif ini cukup besar ya. Cuman bagaimana selain support dari pemerintah dan lain-lain, itu bagaimana mereka harus benar-benar punya daya juang yang kuat, terus mau belajar dan melakukan semacam pembelajaran dan studi kasus komparasi di luar. Misalnya mau masuk pasar Jakarta nih, kita harus tahu dulu tren di Jakarta itu bagaimana, terus konsumennya gimana, apa yang diminati, bagaimana desain kemasan yang baik, sehingga produk ini punya value yang tinggi. Dan saya rasa intinya selain dari support pemerintah, bagaimana si pelaku aircraft ini sendiri mau terus mengembangkan diri gitu, terus mau belajar agar produknya makin lebih baik. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Dan Bang Jamal, Kak Iin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita hari ini perbincangan terkait dengan aircraft dan kolaborasi. Kita memang berharap bahwa kemajuan ekonomi kreatif ini memang tidak bisa berjalan sendiri begitu ya, butuh kolaborasi tentunya. Dan saudara, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada pihak Gramedia dan tentunya rekan-rekan Kompas TV Aceh. Dan jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.